Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menyambut seruan kumandang azan maghrib. Kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan tentunya pada malam hari ini kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai, merahmati dan memberkahi majelis kita pada malam hari ini. Amin. Ahibati fillah rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bab aqduz zawaj, yaitu berkaitan dengan akad pernikahan. Kemudian kita bahas tentang syurutul ijabi wal qabul, syarat-syarat ijab dan qabul. Sebagian sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah tamyizul muta'aqidaini, yaitu dua orang yang melakukan akad dalam keadaan mumayyiz, dalam keadaan sehat akalnya. Maka kalau yang menikah itu adalah orang gila tidak sah, atau anak kecil yang belum mumayyiz, maka akad tidak sah atau tidak terjadi. Yang kedua yaitu ittihadu majlisil ijabi wal qabul, adanya satu majlis dalam ijab dan qabul, kemudian satu waktu antara ijab dan qabul. Jadi ketika melafalkan ijab maka langsung adanya ucapan qabul. Meskipun ada perselisihan antar ulama soal jeda waktu, apakah diperbolehkan adanya jeda waktu ataukah tidak diperbolehkan. Maka sebagian ulama berpendapat boleh adanya jeda waktu selama tidak lama, atau yang kedua selama tidak diselingi dengan kata-kata atau ucapan di luar akad nikah, Maka ini pendapat madhab Hanafi dan Hambali. Adapun kalau madhab Syafi'i menyatakan bahwasannya tidak boleh ada jeda waktu antara ijab dan qabul. Jadi langsung dijawab, misalnya zawajtuka dan seterusnya, langsung dijawab qabiltu zawajah atau nikah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, alla yukhalifal qabul al-ijab, illa idza kanatil mukhalafatu ila ma huwa ahsan lil mujib. Tidak boleh berbeda antara qabul dengan ijab. Tidak boleh berbeda antara qabul dengan ijab, Ijab qabul. Ijab itu bagaimana penyampaian untuk menikahkan, Qabulnya adalah jawabannya. Maka jawabannya tidak boleh berbeda, kecuali apabila jawaban itu lebih baik. Fa innaha takunu ablah fil muwafaqah, maka itu lebih utama dengan dari ijab tersebut, Jadi misalnya ada wali yang menyampaikan ijab, zawajtuka ibnati fulanah ala mahrin qadruhu mi'atu junaih. Aku nikahkan putriku, yang bernama fulanah dengan mahar senilai 100 pon. Nah, apabila qabul, di sini diucapkan oleh calon mempelai laki-laki, qabiltu zawajaha ala mi'atain in aqada zawaj. Aku terima nikahnya fulanah dengan mahar 200 pon, maka pernyataan semacam ini
menjadi sah akad nikahnya. Kenapa? Karena 200 pon itu sudah mencakup 100 pon dan lebih. Jadi kalau kita bahasakan ke bahasa Indonesia misalnya begini ya. Aku nikahkan ya fulanah ya putriku dengan mahar 20 juta. Aku terima nikahnya dengan mahar 40 juta. Nah, gitu loh. Jadi kalau qabul itu nilainya lebih baik daripada ijab, maka hukumnya sah. Tetapi kalau lebih rendah atau tidak sesuai dengan ijab, maka tidak sah. Aku nikahkan fulanah putriku dengan mahar 20 juta. Aku terima dengan ya mahar sepeda motor. Nah, itu enggak sah ya. Kenapa? Karena sepeda motor itu nilainya belum tentu 20 juta ya, dan tidak sesuai dengan ijab yang disampaikan oleh wali dari calon mempelai wanita. Maka di sini disyaratkan tidak boleh qabul menyelisih ijab kecuali apabila qabul itu lebih baik daripada ijab. Kenapa? Mencakup apa yang diinginkan dari ijab tersebut. Ya, tadi contohnya sudah jelas ya. Ijabnya 20 juta, qabulnya memberi 40 juta, maka status hukumnya sah. Nah, ini. Sima'u yang keempat, sima'u kulli minal muta'aqidaini ba'duhuma min ba' ma yufhamu annal maqsuda minal kalami huwa insya'u aqdiz zawaj wa in lam yafham minhu kullum minhuma ma'ani mufradatil ibarah li'annal ibrata bil maqasid. Dua orang yang sedang berakad ini bisa saling mendengar ya, karena tujuan dari adanya ungkapan kata terjadinya akad. Walaupun ya ketika mendengar itu tidak harus paham secara ya detail makna dari kalimat tersebut, tetapi yang terpenting adalah maksudnya. Karena memang ya kalau kita orang Indonesia banyak orang yang pengen akadnya itu berbahasa Arab padahal dia tidak bisa bahasa Arab. Ini nyata apa enggak Pak ya? Nyata ya. Karena memang ini kan bersejarah, saya harus pakai bahasa Arab. Padahal sehari-hari dia nggak bisa bahasa Arab ya. Nah, kalau adanya ya akad ijab dan qabul, keduanya saling mendengar ya, keduanya saling mengetahui, maka meskipun secara spesifik tidak paham arti perkatanya, tapi substansinya paham, maka itu sudah cukup untuk dikatakan akadnya sah ya. Karena tentu di situ ada saksi-saksi gitu loh. Saksi-saksi mengatakan sah, ya berarti kan sah ya. Nah, maka saksi itu harus juga paham bahasa Arab, walaupun kadang-kadang yang akad ini belum tentu paham bahasa Arab. Saya pernah waktu itu diminta untuk menjadi perwakilan manten laki-laki gitu ya. Nah kemudian sebelum perwakilan itu kan ada akad nikah ya. Nah ketika akad nikah, dari pihak kantor urusan agama bertanya kepada calon mempelai laki-laki ya, ini akadnya pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Saksi-saksi mana ini? Kamu bisa bahasa Arab enggak? Enggak bisa. Kamu bisa enggak? Enggak bisa. Ganti saksinya yang bisa bahasa Arab gitu kan. Nah akhirnya saksinya diganti saya ya kan. Ya udah sekalian aja jadi saksi ya gitu kan, karena ngerti tentang bahasa Arab tadi ya. Nah memang kalau nggak ngerti bahasa Arab salah nggak ngerti Pak, karena waktu itu akadnya diulang, saya bilang belum sah masih salah gitu kan, balinina gitu kan. Nah itu walaupun ya tadi yang mengungkapkan tidak terlalu paham, tapi maksudnya apa paham. Nah ini maka keduanya harus saling mendengar, baik dari pihak yang menyampaikan ijab maupun yang menerima atau yang qabul. Nah ini. Kemudian sebab berikutnya al-fadul iniqati, yaitu lafal ijab qabul ya. Iniqati itu akadnya, akad ijab qabul. Yan'aqidu zawaju bil alfadil lati tuaddi
ilaihi tu'adda ilaihi bil lughah allati yafhamuhuma kullun minal muta'aqidaini mata kana ta'bir as-sadir anhuma dalan ala iradati zawat duna labsin au ibhamin. Akad pernikahan bisa terjadi atau sah dengan lafal bahasa yang dipahami kedua belah pihak, ya. Yang mana bahasa itu menunjukkan keinginan terjadinya pernikahan tanpa ada keraguan atau kesamaran. Jadi harusnya lafalnya apa? Jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak. Menggunakan bahasa Arab setidaknya secara makna dia tahu apa artinya, ya. Bukan secara perkata, tapi maksudnya ini, ya. Karena sekarang qabiltu nikaha wa taswijaha bi mahril madkur halan. Nah, misalnya begitu saja. Ya, dia secara umum paham maksudnya apa. Ya, ini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa yan'aqidun nikahu bima addahun nasu nikahan bi ayyi lughatin wa lafdin wa fi'lin kana wa misluhu kullu aqdin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya akad nikah sah atau terjadi sebagaimana yang biasa dipahami oleh manusia, itu adalah akad nikah dengan bahasa apapun, dengan lafal apapun, atau dengan, ya, perbuatan apapun. Dan demikian pula setiap akad. Ya, maksudnya setiap akad, ya, akad apa saja, jual beli dengan bahasa yang dipahami oleh orang yang berakad tersebut. Wa qad wafaqal fuqaha'u ala hadza bin nisbati lil qabul falam yashtaritu istiqaquhu min madatin khas bal yatahaqqaq bi ayyi lafdin yadullu ala al muwafaqati aw ridha mislu qabiltu wafaqtu amtaitu nafatu dan seterusnya. Ulama setuju, ya, berkaitan dengan qabul, maka tidak harus mensyaratkan penyebutan lafal tertentu, ya. Yang penting lafal itu merealisasikan terjadinya kesepakatan dan keridhoannya. Dengan mengatakan qabiltu, aku terima, atau wafaqtu, aku sepakat, ya. Amdo itu, ya, aku setuju, bisa, ya, atau aku penuhi. Nafatu, aku laksanakan. Nah, dari kalau misalnya pihak yang menyampaikan ijab, ya, zawajtuka dan seterusnya, dia mengatakan, ya, wafaqtuka, itu dikatakan sah, ya, tidak harus mengatakan qabiltu, gitu kan. Qabiltu hanya satu bagian kalimat, tapi mengatakan wafaqtu. Wafaqtu itu artinya aku setuju. Kalau qabiltu apa? Aku terima, ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, aku nikahkan fulanah binti fulan dengan mana, aku setuju dengan pernikahan itu dengan mahar. Nah, itu berarti dikatakan pernikahannya apa? Sah, ya. Nah, ini jenengan nggak usah dibaleni, cuma ilmu pengetahuannya sudah nikah, ya sudah, ya. Amal ijab fa innal ulama muttafiquna ala annahu yasihu bilafdin nikah wa tazwij. Adapun ijab itu pihak wali yang pertama kali ngomong, ya. Kalau qabul berarti apa? Yang menerima, ya. Pihak wali, ya, yang mengatakan ijab, itu namanya ijab, ya. Ulama sepakat bahwasannya sahnya dengan lafal nikah dan tazwij, ya. Kalau misalnya angkatuka atau zawajtuka, ya, itu berarti lafal nikah atau lafal tazwij, aku nikahkan, ya, aku kawinkan dan lain sebagainya. Wa ma istaqqa minha, dan pecahan dari kalimat tersebut, mislu zawajtuka atau angkahtuka, ya. Untuk menunjukkan lafal ini sarahah alal maksud, jelas terang tujuannya apa. Tujuannya jelas menikahkan.
tujuannya jelas mengawinkan, sehingga menggunakan kata zawajtu atau angkahtu di sini menunjukkan sorohah, yaitu terus terang, jelas. Basa Jawa ini cetha ya, jadi harus cetha. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia aku nikahkan atau aku kawinkan harus jelas. Waqtalafu fi inqadi bi ghairi hadaini lafdhaini. Mereka berselisih pendapat apabila menggunakan lafal selain pecahan nikah atau zawaj, ya. Kalafdil hibah, awil bai', awil tamlik, awil sadaqah, ya. Seperti menggunakan lafal hibah, aku hibahkan, nah itu kan ya. Atau bai', aku jual. Atau tamlik, ya. Tamlik itu kepemilikannya, aku berikan, ya. Atau apa ya? Kalau diartikan sebagai budak ya bisa ya, milkul yamin kan budak ya. Atau sodakoh, aku sedekahkan, itu kan. Jadi dan lain sebagainya, bahasa-bahasa yang biasa digunakan dalam akad-akad muamalah ya. Aku sedekahkan fulanah binti fulan, itu kan. Nah ini menggunakan lafal hibah, sedekah, tamlik atau lafal baik ya, jual beli. Maka fa'ajazahul ahnafu, maka pendapat Ahnaf atau Hanafi itu membolehkan. Was-Sauri, Imam Sufyan As-Sauri, Abu Saur, Abu Ubaid, Abu Dawud, li'annahu aqdun yu'tabaru fihi niyyah wala yustaratu fi sihhatihi i'tibarul lafdil mahsus, ya. Ulama ini mengatakan bahwasannya ya, akad itu dianggap sesuai dengan niatnya. Jadi kalau tadi niatnya nikah walaupun dengan lafal hibah, tetap nikah itu apa? Sah, katanya seperti itu ya. Maka untuk mensyaratkan sahnya suatu akad tidak harus menggunakan lafal tertentu ya. Bal al-mu'tabaru fihi ayyu lafdin idza tafaqa fahmul makna syar'i minhu. Yang penting lafaz itu bisa dipahami, bisa disepakati dan secara syar'i maknanya benar. Nah ini berkaitan dengan lafal selain itu. Idza kana ya bainahu wa bainal makna syar'i musyarakah, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam zawwaja rajulan imra'atan faqal qad malaktukaha bima ma'aka minal Qur'an, ya. Apabila antara makna akad syar'i itu musyarakah, memiliki kesamaan ya, musyarakah ya. Seperti yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahkan seorang laki-laki dengan perempuan, maka beliau mengatakan qad malaktukaha bima ma'aka minal Qur'an, maka aku telah menjadikan dia milikmu dengan apa yang engkau miliki dari Al-Qur'an. Maksudnya apa? Nabi menikahkan wanita itu dengan redaksi tidak zawajtuka atau dengan angkahtuka ya. Hadis ini ada di dalam kitab Imam Bukhari, dikatakan sebagai as-sahihul kutub ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, sehingga argumentasi madhab Hanafi ini cukup kuat ya, dan para pendukungnya tadi. Kenapa? Karena Nabi menikahkan dengan mengatakan qad malaktukaha ya. Nah, dengan bahasa seperti ini tidak harus menggunakan bahasa apa? Zawajtu atau angkahtu, tapi apa? Dengan malaktu. Nah, ini sah-sah saja ya. Bima ma'aka minal Qur'an, dengan apa yang ada padamu dari Al-Qur'an, yaitu maharnya berupa bacaan Al-Qur'an yang dia punya ya. Kalau yang dia punyanya 2 juz ya 2 juz itu maharnya ya, 3 juz itu. Nah, itu dikatakan akadnya sudah sah. Ya. Wali anna lafdzul hibah ya. Li anna lafdzul hibati
in aqada bihi zawajun Nabi sallallahu alaihi wasallam fakadzalika yanqidu bihi zawaju amatihi atau ummatihi, ya. Dan demikian pula lafal hibah menjadikan akad pernikahan Nabi itu sah, dan demikian pula ya pernikahan pada umatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun. Nah, ini wahai para nabi, sesungguhnya kami halalkan bagimu istri-istri kamu yang datang kepada kamu, yang kamu berikan mahar-mahar mereka. Sampai pada kalimat wa mra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi, dan ada wanita mukminah yang menghibahkan dirinya kepada Nabi. Maka Al-Quran menunjukkan lafal hibah ini boleh gitu loh, ya. Imra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi, ya, menghibahkan dirinya untuk Nabi. Sehingga dalam surat Al-Ahzab ayat 50 ini menjadi salah satu dasar dari mazhab Hanafi dan yang lainnya yang membolehkan akad nikah dengan lafal yang tidak harus zawaj atau angkaha atau nikah, ya. Ini mazhab Hanafi. Kalau di dalam talak itu bisa jatuh talak dengan bahasa kiasan, ya. Demikian pula di dalam pernikahan juga bisa sah dengan bahasa yang tidak harus angkahtu atau zawajtu. Nah, ini argumen yang lain. Sehingga kalau orang itu mengatakan, ya, kepada istrinya, aku pulangkan engkau kepada kedua orang tuamu, tetapi niat dia itu talak, maka jatuh apa? Talak. Itu adalah bahasa kiasan, tidak dengan bahasa langsung. Orang itu tidak mengatakan aku talak kamu, tapi aku pulangkan kamu kepada kedua orang tuamu, sedangkan hati dia niatnya adalah talak. Nah, kalau bahasa kinayah dalam talak itu pun bisa sah, demikian pula dalam pernikahan, maka menggunakan bahasa-bahasa hibah, baik tamlik, ya, sodakoh dan lain sebagainya sah menurut madhab Hanafi dan imam-imam yang kita sebutkan tadi. Wa dhahaba Syafi'i wa Ahmad wa Sa'id bin al-Musayyab wa ata ila annahu la yasihu illa bi lafdhi tazwij awil inkah wa mastaqqa minhuma li'anna ma siwahuma minal alfat kat tamlik wal hibah la ya'ti ala makna zawaj, ya. Adapun madhab Syafi'i, madhab Ahmad, madhab Sa'id, ya, atau, ya, mengatakan bahwasanya tidak sah pernikahan itu kecuali dengan lafal, ya, zawaj atau dengan lafal apa? Nikah. Aku kawinkan atau aku nikahkan, ya. Kalau dengan lafal itu maka tidak sah. Beda dengan lafal tamlik, ya, kepemilikan, hibah, sodakoh dan lain sebagainya. Semua itu tidak menunjukkan lafal pernikahan, tapi lafal yang berbeda. Hibah pemberian, ya, kemudian baik jual beli, sodakoh sedekah. Maka dalam mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan tidak sah kecuali harus ada lafal zawajnya atau lafal nikahnya. Ini berkaitan dengan ijab. Kalau qabul tadi tidak harus melafalkan nikah atau zawaj. Saya terima, saya setuju, saya sepakat, itu sudah cukup. Nah, jadi kesimpulannya di sini ada dua pendapat soal lafal akad nikah, ya. Madhab Syafi'i dan Ahmad mengharuskan dalam ijab harus menyebutkan kata zawaj atau kata nikah, sedangkan madhab Hanafi tidak harus menyebutkan, ya, lafal zawaj atau nikah. Itu boleh dengan lafal hibah, lafal tamlik, lafal sodakoh, lafal baik, ya, karena seperti akad-akad yang lainnya. Nah, ini berkaitan dengan akad
nikah. Tapi kalau di Indonesia itu hampir seragam ya. Rata-rata itu sudah menggunakan kata nikah ya. Saya nikahkan. Nah, begitu. Kadang-kadang ada redaksi dari kantor urusan agama yang kemudian diberikan kepada calon mempelai laki-laki dan juga kepada walinya. Ya, itu saya pikir juga sudah cukup, karena itu kebanyakan mengikuti madhab Syafi'i tadi, yaitu adanya lafal nikah atau lafal apa? Zawaj. Kemudian subbab berikutnya, al-aqdu bi ghairil lughatil arabiyyah, akad dengan bahasa selain bahasa Arab. Ittafaqal fuqaha'u ala jawazi 'aqdi zawaji bi ghairil lughatil arabiyyah idza kana al-'aqidani aw ahaduhuma la yafham al-arabiyyah. Para fuqaha sepakat boleh akad nikah dengan bahasa selain bahasa Arab apabila kedua orang yang berakad tadi atau salah satunya tidak paham bahasa Arab. Jadi pakai bahasa Indonesia boleh, bapak-bapak, ibu-ibu yang latar belakangnya dari Jawa pakai bahasa Jawa juga boleh ya. Tapi kayaknya kita jarang yang pakai bahasa Jawa Pak ya. Kebanyakan bahasa Indonesia ya. Mau pakai bahasa Sunda boleh, yang penting tidak bahasa planet saja ya. Kenapa tidak dipahami? Yang penting itu dipahami. Waqtalafu fi ma idza kana yafhamani al-arabiyyata wa yastati'anil aqda biha. Jadi tadi fuqaha sepakat boleh akad nikah dengan lafal selain bahasa Arab apabila salah satu atau kedua orang tersebut tidak paham bahasa Arab. Kemudian mereka berselisih pendapat berkaitan dengan orang yang paham bahasa Arab tapi akadnya dengan bahasa selain Arab. Ya. Nah, bagaimana? Qala Ibnu Qudamah fil Mughni wa man qadara ala lafdhin nikahi bil arabiyyah lam yasih bi ghairiha. Wa hadha ahadu qawli Syafi'i. Barang siapa yang mampu melafalkan nikah dengan bahasa Arab kemudian dia tidak melafalkannya, maka tidak sah akadnya. Ini ya satu pendapat ya. Ini adalah satu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Wa inda Abi Hanifah yan aqidu li'annahu ata bilafdil khas fan aqada bih kama yan aqidu bilafdil arabiyyah. Kalau menurut Abu Hanifah tetap sah akadnya ya, karena dia sudah mengungkapkan dengan lafal khusus dan lafal itu khusus tentang nikah, maka statusnya menjadi sah sebagaimana seseorang melafalkan dengan bahasa Arab ya. Ya, jadi di sini berkaitan dengan pelafalan ada dua pendapat bagi orang yang ngerti bahasa Arab. Pendapat pertama, harus akadnya pakai bahasa Arab. Pendapat kedua, tidak mengapa menggunakan bahasa Arab ya. Ya memang seperti ini terjadi perbedaan ya. Fa amma man la yuhsin al-arabiyyah fayasihu minhu aqdun nikah bilisanihi li'annahu ajizun amma siwa. Sebelumnya ada kalimat yang belum terbaca. Walana annahu ya adlu an lafdin nikah wat taswij ma'al qudrah falam yasih kalafdil ikhlas kalafdil ihlal ya. Dan bagi kami ya, ini satu pendapat ya, yang tidak mau melafalkan akad nikah atau akad zawaj sedangkan dia mampu, maka tidak sah sebagaimana lafal ihlal atau penghalalan ya. Jadi di sini ya tadi ada yang berpendapat apa? Mampu melafalkan bahasa Arab kok tidak mau melafalkan dengan bahasa Arab,
Pendapat pertama mengatakan tidak sah, pendapat kedua mengatakan apa? Sah. Fa amma man la yuhsin al-arabiyah, maka adapun yang tidak bisa berbahasa Arab dengan baik, fayasihu minhu aqdun nikahi bilisani, maka sah akad nikah dengan bahasanya, li'annahu ajiyun amma siwa, karena dia tidak mampu mengungkapkan dengan bahasa selain itu, ya. Maka fasaqata anhul kal akhras, maka dia gugur untuk mengungkapkan dengan bahasa Arab. Kal akhras, bahkan seperti orang bisu. Wa yahtaju an ayyati bi ma'nahumal khas, maka dia butuh untuk menyampaikan dengan makna tertentu, ya, bihaisu yastamilu ala makna lafdil arabi wa laysa ala man la yusin al arabiyah ta'allama alfadhan nikah biha. Jadi kalau di sini diibaratkan orang yang bisu kan tidak bisa melafalkan. Maka kalau orang bisu itu dengan apa? Dengan gerakan atau dengan isyarat. Nah, kalau orang bisu saja dengan gerakan atau isyarat yang di situ memahamkan adanya akad nikah, bagaimana dengan bahasa yang berbeda? Tentunya juga menjadi sah akad nikahnya. Nah, seperti itu. Cuma ada sebagian, ya kalau nggak ngerti bahasa Arab ya belajar bahasa Arab, ya. Kalau memang bahasa Arab itu wajib maka harus dipelajari. Ya, ini ada mengatakan seperti itu Abu Al-Khattab, ya. Kenapa? Karena akad nikah itu seperti belajar takbir. Nah, ini ada ya. Ada yang mengkiaskan unik lagi, ya. Jadi kalau orang itu akad nikah itu harus bahasa Arab, maka dia itu seperti belajar sholat, ya, takbirnya tidak bisa diubah dengan bahasa Indonesia. Ya, jadi seperti itu. Kat takbir, seperti ucapan Allahu Akbar. Nah, tentu di sini dikatakan beda antara nikah dengan sholat, ya. Wa wajhul awal anna nikah ghairu wajib, falam yajib ta'alluma arkanihi bil arabiyah kal bai', ya. Bi khilafit takbir, ya beda. Karena nikah itu hukumnya tidak wajib. Maka ketika ada orang yang tidak nikah, dia mampu menjaga diri, dia justru dengan tidak menikah itu memberikan banyak kontribusi terhadap perkembangan agama Islam. Kira-kira itu hukumnya dia dosa apa enggak? Ya, tentu sepakat bahwasannya tidak berdosa. Orang yang tidak menikah selama dia terjaga kehormatannya, maka dia tidak berdosa. Artinya apa? Nikah itu hukumnya tidak wajib. Kita bicara umum, ya. Tapi nek wis kebelet duit mampu ya jadi wajib, ya kan. Tapi secara umum hukumnya apa? Tidak wajib. Nah, berbeda dengan takbir tadi. Karena setiap orang itu wajib sholat. Nah, wajib sholat kok gak iso takbir, ya. Maka dia harus belajar takbir sampai bisa. Beda dengan belajar akad nikah dengan bahasa Arab sampai bisa beda, ya. Nah, itu. Maka orang yang tidak bisa berbahasa Arab tidak usah memaksakan diri untuk melafalkan akad nikah baik ijab maupun qabul dengan bahasa Arab. Tapi kalau pengen belajar lebih baik, ya kan, belajar, tetapi apa? Hukumnya tidak wajib. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Nah, itu kesimpulan dari akad nikah dengan bahasa selain bahasa Arab. Ini maaf gorokannya kok kayak macet ini. Kemudian saya singkat tentang zawajul akhras, pernikahan orang bisu.
ya. Wa yasihu zawajul aqrasi bi isyaratihi ya in fuhimat kama yasihu bai'uhu lianna al-isyarata ma'nan mufhimun fa in lam tufham isyaratuhu la yasih minhu lianna al-aqda baina syakhsaini wala budda min fahmi kulli wahidin minhuma ma yasturu min sahibi. Sah akad nikah orang bisu dengan isyarat apabila isyaratnya itu bisa dipahami. Maka ketika orang bisu itu akad nikah sebaiknya mengundang orang yang paham tentang gerakan orang bisu. Kalau kita lihat di berita televisi itu kan di pojoknya biasanya ada orang yang gini itu kan. Nah, itu memang percakapan orang bisu itu seperti itu gitu loh. Nah, seharusnya saksi yang didatangkan itu adalah saksi yang paham maksudnya. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika dia mengucapkan sah gitu kan, dia paham. Oh, gerakan seperti ini maksudnya apa? Aku terima. Oh, kayak orang aku terima gitu. Jadi misalnya ya, zawajtuka fulanah ya binti bimahrin gitu kan. Kemudian dia mengatakan wah gitu kan ya. Nah, ketika kemudian saksi-saksi ini yang ngerti ya bahwasanya gerakan itu adalah bentuk dari penerimaan atau persetujuan dia dari ijab yang disampaikan oleh wali tersebut, maka akad nikahnya sah. Tetapi kalau tidak dipahami maka tidak sah. Maka dari itu supaya paham harus menghadirkan saksi yang bisa memahami gerakan-gerakan tersebut. Orang bisu kan ya maaf ya, kalau ngomong kan kita Allah gitu kan kita tidak tahu ya. Kalau di kampung saya dulu di SD itu ada dia tidak awal tapi apa? Yepeh gitu aja. Jadi kalau membaca itu ya yepeh gitu aja ya. Misalnya ini Ibu Budi, ya bacanya sama, yepeh gitu ya. Nah, tentu dengan seperti ini kalau dalam akad nikah tidak paham Pak ya. Zawajtuka ya fulana binti bimahrin apa gitu kan. Kemudian dia yepeh ngomong ya. Maka dari itu dengan gerakan yang mana gerakan itu dipahami sebagai bentuk persetujuan dia atau dia menerima, maka solusinya dengan menghadirkan saksi yang paham bahasa orang yang bisu tadi. Nah, kalau yang lain tidak paham terus ya anggap saya sah ono juga benar juga ya. Jangan anggap baik, harus jelas ya, sah gitu kan. Sah dan tidak sah harus jelas. Tadi kalau saya cerita ada saudara yang pengen akad dengan bahasa Arab ya, padahal dia tidak bisa bahasa Arab, basicnya memang orang umum betulan gitu kan. Saya menjadi saksi ya, nak saya dengar salah ya kan baleni gitu kan ya. Demikian pula bahasa isyarat orang bisu, kalau pakarnya mengatakan itu salah berarti apa? Diulang lagi supaya benar. Nah, ini pernikahan orang yang bisu. Kemudian aqduz zawaji lil ghaibi ya, akad nikah orang yang tidak hadir, tidak ada di majlis itu. Idza kana ahadu tarfayil aqdi ghaiban wa arada ay yu'akkid az-zawaj fa alaihi ay yursil rasulan aw yaktuba kitaban ila tarfil akhar yatlubu az-zawaj. Apabila salah satu pihak yang akan melakukan akad ini tidak hadir, maka akad itu bisa terjadi dengan perwakilan. Yursil rasulan artinya apa?
mengutus utusan. Nah, mengutus utusan ini berarti apa? Sebagai wakil. Atau menulis tulisan kepada pihak lain untuk mengadakan atau meminta terjadinya pernikahan, ya. Idza kana wa ala tarfil akhar idza kan lahu ruhbah fil qabul ayyuhdira asyuhud, ya, wa yusmi'hum ibaratal kitabi aw risalatar rasul wa yushiduhum fil majlisi ala annahu qabilat zawaj wa yu'tabar al qabul muqayyadan bil majlis. Apabila pihak lain pengen, ya, menyampaikan qabul, maka didatangkanlah saksi, diperdengarkan ungkapan yang tertulis, ya, atau surat yang dibawa oleh utusan tadi. Nah, kemudian dipersaksikan di majelis tersebut bahwasanya dia menerima, ya, pernikahan tersebut, maka di sini menjadi sah, ya, tetapi harus di majelis itu dibacakan. Jadi mohon maaf, misalnya ada seseorang tuh nitip surat ke saya, ya kan? Kalau zaman sekarang kan bisa video call, zaman dulu kan surat, ya kan? Dia sedang berada di Mesir misalnya. Ini memang pernah terjadi, Pak, ya. Jadi teman saya, dia masih kuliah di Mesir, menikah dengan seorang akhwat, dia masih berada di Indonesia. Akhirnya diwakili oleh kakaknya. Nah, maka oleh kakaknya itu dibacakan, ya. Misalnya di sana, ya, zawastuka rot qabil tu nikah, ini nah. Dan direkam, ya, direkam dalam bentuk waktu itu masih kaset, ya. Nah, rekamannya itu lucu memang, ya. Jadi kalau saya artikan karena bahasa Arab, ya, saya terima nikahnya dengan mas kawin 1 peralatan sholat, 2 alat perekam, 3 disebutkan semuanya. Jadi padahal, ya, sebetulnya ketika disebutkan di awal di mahdil madkur itu sudah cukup, ya. Tapi kadang-kadang kurang mantap disebutkan satu persatu, ya, per item, ya. Peralatan sholat, seperangkat alat sholat, ya, dengan alat perekam suara, dengan uang tunai sekian, ya, disebutkan semuanya. Nah, maka sah hukumnya mewakilkan qabul dengan menghadirkan putusan untuk membacakan akad tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, barangkali itu berkaitan dengan masalah akad nikah, yaitu ijab dan qabul, serta perbedaan pendapat ulama dalam beberapa hal tadi sudah kita sampaikan, ya, berkaitan dengan syarat apakah harus satu majelis ataukah tidak, apakah secara langsung ataukah tidak, sudah kita sampaikan. Kemudian berkaitan dengan lafal sah dan tidaknya sudah kita sampaikan, apakah harus dengan bahasa zawaj dan nikah atau boleh bahasa lainnya. Nah, apakah harus dengan bahasa Arab ataukah boleh dengan bahasa selain Arab. Nah, ini sudah kita pelajari semuanya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu kalau pengen nikahkan anak-anaknya sudah mengerti tentang apa, tentang, ya, fikih nikah ini. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.